satu keluarga, seluruh dunia satu keluarga. Semua insan satu keluarga, semua bangsa satu keluarga. Beda suku dan agama, kita tetap satu keluarga. Beda ras dan warna kulit, kita tetap satu keluarga. Beda adat istiadat, kita tetap satu keluarga. Beda tradisi. Wisata ke Yogyakarta. Wisata ke Yogyakarta selalu menjadi tempat liburan favorit teman Noti semua, dan juga menjadi salah satu destinasi favorit teman Noti. Noti juga selalu kangen sama Jogja, apalagi sama suasana pagi di Jalan Malioboro. Tak perlu dikatakan bahwa selain liburan teman Noti ke Bali, teman Noti mungkin menjadikan Yogyakarta sebagai tujuan liburan berikutnya. Ada banyak alasan kenapa teman Noti harus berkunjung ke Yogyakarta, meski hanya sebentar saja, sebab tempat kuliner, budaya, suasana dan tempat-tempat wisata Yogyakarta yang tentu selalu membuat kita kangen. Noti sendiri cukup sering pergi ke Yogyakarta, baik pada hari libur maupun hanya dalam perjalanan transit. Lagi pula, liburan ke Yogyakarta kalau hanya sebentar saja tidak cukup. Setidaknya membutuhkan 4 hari sampai 1 minggu baru cukup untuk mengobati rasa kangen teman Noti semua. Setuju tidak teman-teman Noti semua? Mari teman Noti menonton channel Backpacker Noti tentang liburan ke Yogyakarta sampai selesai. Di sini Noti akan mengulas wisata ke Yogyakarta, rekomendasi akomodasi Yogyakarta, tempat wisata Yogyakarta dan informasi penting lainnya. Persiapan menuju Yogyakarta. Sebagai pemula atau yang baru pertama kali berlibur ke Yogyakarta, setidaknya teman Noti harus mengetahui tempat menginap selama di Yogyakarta, apa yang ingin teman Noti bawa ke Yogyakarta, mencari kuliner tradisional dan enak serta tentunya tempat wisata apa saja yang mau teman Noti kunjungi selama di Yogyakarta. Jangan sampai bingung ketika teman Noti tiba di Yogyakarta. Tapi jangan sampai lupa untuk mampir ke Tugu Jogja dan berfoto di Plang Jalan Malioboro seperti yang Noti lakukan. Hotel di Yogyakarta. Teman Noti bisa mencari hotel di sekitar dekat Jalan Malioboro, karena Jalan Malioboro adalah tempat destinasi favorit para turis. Kenapa memilih di Jalan Malioboro? Karena banyak tempat wisata di Yogyakarta yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari kawasan ini. Tentunya selain Jalan Malioboro masih banyak tempat wisata lainnya seperti Benteng Frendebuk, Keraton Jogja dan masih banyak lagi yang lainnya, sehingga teman Noti tidak perlu keluarkan biaya lagi untuk transportasi. Menginap di dekat Jalan Malioboro. Noti beberapa kali menginap di hotel sekitar Jalan Malioboro. Karena Malioboro merupakan pusat hiruk-pikuk perkotaan Jogja yang terletak di dekat stasiun Tugu Jogja. Berjalan kaki di sekitar Malioboro akan membuat teman Noti lebih rileks, ada banyak sekali pilihan hotel baik murah maupun mahal. Kalau Noti lebih memilih akomodasi budget di dekat Jalan Malioboro, karena Noti selalu bangun pagi, untuk jalan-jalan di Malioboro, sambil menikmati suasana yang menurut Noti sangat membuat kita adem gitu, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jalan Malioboro sangat direkomendasikan untuk dikunjungi bagi teman Noti yang ingin menjelajahi pusat kota Jogja. Kekurangan menginap di sini adalah tempatnya yang cukup ramai dan tidak semua hotel atau hostel memiliki tempat parkir yang luas. Jadi kalau bawa mobil sendiri sebaiknya tanya dulu status parkiran hotel tempat teman Noti menginap. Lalu pergi ke Malioboro juga sering terhambat, karena sering terjadi kemacetan di saat-saat jam sibuk. Kawasan ini lebih cocok bagi teman Noti yang berlibur ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api atau angkutan umum lainnya. Menginap di Jalan Prawiro Taman. Kalau mau tempat yang agak sepi, biasanya Noti menginap di Jalan Prawiro Taman. Lokasinya cukup strategis, meski bukan pusat hiruk-pikuk kota Yogyakarta. Jalan Prawiro Taman juga dikenal sebagai International Camp di Yogyakarta. Karena kebanyakan yang tinggal di sini adalah turis asing. Seperti halnya Jalan Malioboro, ada beberapa tempat wisata di sekitar Jalan Prawiro Taman, seperti Jalan Prawiro Taman memiliki pasar dan kafe tradisional yang bisa teman Noti coba.
Jalan Prawiro Taman cocok bagi teman Noti yang menginginkan tempat yang lebih tenang dan jauh dari keramaian Jalan Malioboro. Tempat penginapan lainnya, selain dua tempat yang disebutkan di atas, yaitu di Jalan Malioboro dan Prawiro Taman, ada tempat lain juga yang tak kalah bagusnya buat teman Noti untuk menginap. Teman Noti bisa memilih di sekitar Bandara Adi Sucipto. Noti pernah tinggal dekat bandara karena Noti harus mengejar penerbangan pagi, Jalan Pajajaran dan Gunung Kidul. Yang ingin menjelajahi objek wisata Pantai Gunung Kidul, sebaiknya menginap di dekat Pantai Indrayanti. Jika teman Noti ingin menjelajahi pantai-pantai di sekitarnya, menginap di Pantai Indrayanti jauh lebih dekat. Alih-alih bermalam di kota Jogja, perjalanan menuju kawasan Pantai Gunung Kidul memakan waktu sekitar 2 jam. Cara menuju Yogyakarta melalui bandara, stasiun kereta api dan terminal bus. Liburan ke Yogyakarta dapat menggunakan berbagai moda transportasi umum yang melayani rute menuju Yogyakarta. Pesawat, bus antar kota dan provinsi, serta kereta api. Itu sebabnya teman Noti perlu mengetahui stasiun, terminal, dan bandara di Yogyakarta. Jangan sampai tersesat di jalan yang salah atau salah memilih alat transportasi karena tidak tahu. Sekarang Noti ingin memberitahukan bagaimana caranya menuju Yogyakarta. Terutama bagi mereka yang ingin beristirahat di Yogyakarta untuk pertama kalinya. Tampaknya sepele, tapi masih ada yang belum tahu kalau naik kereta api ke Jogja turun di stasiun Tugu Jogja atau stasiun Lempuyangan. Apalagi sekarang Yogyakarta memiliki 2 bandara. Bukankah itu lebih membingungkan? Jangan khawatir, Noti akan membantu kalian semua. Cara pertama dengan pesawat terbang menuju Jogja. Bandara Internasional Adi Sucipto. Ini adalah bandara lama Yogyakarta yang masih beroperasi. Bandara Internasional Adi Sucipto melayani penerbangan domestik dan internasional. Meskipun bandara ini kecil, namun dekat dengan pusat kota Yogyakarta. Teman Noti bila ingin ke bandara bisa menggunakan Trans Jogja, kereta api Pramex dan jasa angkutan umum lainnya melayani jalur kota Yogyakarta menuju Bandara Internasional Adi Sucipto. Bandara Internasional Yogyakarta. Ini adalah Bandara Yogyakarta terbaru di Kulon Progo. Sejak Bandara Internasional Yogyakarta baru dibuka, banyak penerbangan yang belum mendarat di bandara ini. Akses angkutan umum menuju Bandara Internasional Yogyakarta yang baru juga belum siap. Bandara baru Yogyakarta yang terletak cukup jauh dengan jarak tempuh 1,5 jam lebih dari pusat kota Yogyakarta. Bandara Internasional Yogyakarta bisa dijangkau dengan bus Damri dan kereta api. Jika ingin berlibur ke Yogyakarta dengan pesawat terbang, teman Noti harus tahu bahwa sebagian besar maskapai penerbangan masih mendarat di Bandara Internasional Adi Sucipto. Meski ada beberapa jadwal penerbangan dari Jakarta yang mendarat di Kulon Progo, yaitu Bandara Internasional terbaru Yogyakarta. Namun, tidak sebanyak yang turun di Adi Sucipto, jadi teman Noti harus benar-benar pastikan, untuk memeriksa maskapai yang teman Noti rencanakan untuk terbang ke Yogyakarta, bila memang teman Noti ingin turun di Bandara Adi Sucipto. Teman Noti dapat memeriksa transportasi umum lainnya ke dan dari Bandara Yogyakarta. Jika teman Noti menggunakan kereta api menuju Bandara Internasional Yogyakarta, bisa dari Stasiun Maguwo, Stasiun Yogyakarta Tugu, Wates, Wojo. Jika teman Noti ada di Solo, bisa dari Stasiun Solo Balapan. Cara kedua menuju Yogyakarta dengan kereta api. Tidak hanya 2 bandara, Yogyakarta juga memiliki 2 stasiun kereta api. Yang pertama dikenal sebagai Stasiun Tugu Jogja, yang kedua adalah Stasiun Lempuyangan. Kedua stasiun Jogja tidak terlalu jauh dari pusat kota tetapi Stasiun Tugu paling dekat dengan Jalan Malioboro. Bahkan bisa dibilang Stasiun Tugu berada di sebelah Jalan Malioboro. Kedua stasiun ini dipisahkan oleh kereta api yang berhenti di setiap stasiun. Kalau naik kereta api eksekutif, kemungkinan akan berhenti di Stasiun Tugu. Saat bepergian dengan kereta ekonomi, teman Noti kemungkinan akan berhenti di Stasiun Lempuyangan. Namun, kereta Pramex atau Prambanan Express berhenti di 2 stasiun utama di Yogyakarta.
Jadi jika hotel tempat teman Noti menginap berada di Jalan Malioboro, sebaiknya naik kereta api yang berhenti di Stasiun Tugu Jogja. Naik Prambanan Express ke Jogja Pramex. Pramex atau Prambanan Express sebenarnya mirip dengan Jakarta Shuttle Line. Bedanya, kereta api Pramex hanya beroperasi di jalur Solo, Yogyakarta, Kutoarjo. Kemudian jadwalnya tidak sebanyak kereta api komuter Line Jakarta. Kereta ini berhenti di Stasiun Lempuyangan dan Stasiun Tugu Yogyakarta. Anda bisa naik Pramex saat meninggalkan Solo atau ingin melanjutkan liburan di Solo. Saran Noti adalah, bila teman Noti tiba di Yogyakarta dini hari atau subuh hari, sebaiknya menggunakan pesawat terbang atau kereta api turun di Stasiun Tugu. Cara ketiga menuju Yogyakarta dengan bus. Bila teman Noti ke Jogja memilih menggunakan bus, teman Noti harus tahu bahwa Yogyakarta mempunyai 3 terminal perberhentian bus. Yaitu yang pertama adalah Terminal Giwangan. Terminal ini adalah yang terbesar di Yogyakarta dan tipe A, maka tak berlebihan bila Terminal Giwangan adalah pusat dari rute bus di Yogyakarta, dan setiap bus besar pasti melalui terminal ini. Terminal kedua adalah Terminal Jombor yang terletak di Jalan Magelang Melati Sleman. Terminal ketiga adalah Terminal Condong Catur yang terletak di daerah Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Perjalanan bus ke Yogyakarta adalah cara termurah. Cara ini biasanya digunakan oleh mereka yang ingin liburan ala backpacker ke Yogyakarta. Angkutan umum di Yogyakarta. Ada banyak jenis angkutan umum di Yogyakarta. Namun tidak semua bisa mencapai tempat wisata di Yogyakarta. Transportasi umum di Yogyakarta adalah Trans Jogja, taksi dan ojek baik online maupun biasa, becak, delman dan kereta api serta bisa sewa sepeda motor maupun mobil. Jadi jangan bingung mau pilih transportasi umum apa selama liburan ke Yogyakarta. Rute dan jadwal Trans Yogyakarta. Liburan di Yogyakarta, apakah teman Noti sepenuhnya menggunakan Trans Yogyakarta? Hal ini dapat dilakukan, meskipun mungkin tidak efisien waktu. Pertama, Trans Jogja tidak mempunyai jalur khusus seperti Trans Jakarta sehingga potensi terjebak kemacetan itu sudah pasti. Jadi Trans Jogja bukan angkutan umum anti macet. Trans Jogja juga memiliki kelebihan, yaitu mempunyai rute yang cukup banyak sehingga bisa membawa teman Noti untuk menjelajahi ke sebagian besar kota di Yogyakarta. Bahkan beberapa tempat wisata seperti Candi Prambanan, Jalan Malioboro dan Museum Avandi dapat diakses dari halte Trans Jogja terdekat. Trans Jogja juga merupakan transportasi termurah ke Bandara Internasional Adi Sucipto. Noti juga pernah naik Trans Jogja dari Malioboro menuju Candi Borobudur, dan petugas-petugas Trans Jogja sangat ramah-ramah serta memberikan informasi yang sangat jelas. Jadi teman Noti jangan malu untuk naik Trans Jogja dan jangan malu untuk bertanya. Tiket Trans Yogyakarta bisa dibayar tunai atau uang elektronik. Untuk jalur rute Trans Jogja, teman Noti bisa mengakses atau mendownloadnya di internet. Ojek online dan taksi online di Yogyakarta. Taksi online seperti Grab dan Gojek sudah beroperasi di Yogyakarta. Dengan menggunakan angkutan umum online ini sebenarnya membuat perjalanan di Yogyakarta menjadi lebih mudah. Namun, satu kekurangannya adalah angkutan umum online ini tidak dipesan dari semua tempat di Yogyakarta. Ada beberapa tempat yang melarang transportasi online untuk menjemput penumpang, terutama dari beberapa tempat wisata di kota Yogyakarta. Jadi, berkeliling tempat wisata di Yogyakarta kurang bisa diandalkan. Angkutan tradisional dan angkutan umum lainnya di Yogyakarta. Angkutan umum tradisional seperti becak, delman dan ojek lokal masih tersedia di Yogyakarta. Namun angkutan umum ini kurang bisa diandalkan karena jangkauannya yang tidak jauh. Becak masih bisa dipercaya untuk membeli oleh-oleh untuk liburan di Yogyakarta. Selain itu, sebagian besar bermitra dengan beberapa toko souvenir untuk menemukan pelanggan. Sehingga Anda bisa mempercayai mereka saat ingin berbelanja di Yogyakarta. Delman lebih banyak digunakan sebagai tujuan wisata daripada sebagai transportasi umum. Delman dapat dengan mudah ditemukan di sekitar Jalan Malioboro. Bagi mereka yang belum pernah mencobanya,
Saya sarankan mengambil delman dari waktu ke waktu. Pada saat yang sama, ada juga ojek reguler dan taksi reguler di Yogyakarta. Beberapa di antaranya tidak resmi, jadi periksa kesepakatan harga sebelum naik. Rental mobil dan motor di Yogyakarta. Bagi yang membutuhkan banyak keleluasaan, berjumlah lebih dari 2 orang atau ingin melihat wisata di Gunung Kidul di luar Yogyakarta, seperti Magelang. Menyewa sepeda motor atau mobil di Yogyakarta adalah pilihan yang tepat, karena teman Noti dapat merencanakan jadwal sendiri. Tempat belanja di Yogyakarta. Liburan di Yogyakarta sepertinya tidak sempurna tanpa belanja. Mengingat banyak sekali tempat belanja yang bisa dikunjungi di Yogyakarta dan merupakan surganya para turis. Ada beberapa tempat belanja yang bisa Noti rekomendasikan, yaitu Jalan Malioboro. Teman Noti bisa belanja di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Mulai barang seni, jajanan hingga kuliner bisa ditemukan dengan mudah di sini. Pasar Beringharjo. Buat yang mau koleksi batik atau belanja pakaian, tentu teman Noti harus mampir belanja di Pasar Beringharjo. Belanja di Mall Jogja. Sekarang ada banyak mall di Jogja yang juga bisa dijadikan tujuan belanja. Mungkin barang yang dijual nggak jauh beda dengan mall di Jakarta, tapi nggak ada salahnya mampir. Beberapa mall yang bisa kamu kunjungi di Jogja adalah Malioboro Mall di depan Jalan Malioboro, Galeria Mall di Jalan Jenderal Sudirman, Hartono Mall di Jalan Ring Road Utara, Plaza Ambarukmo atau Amplas di Jalan Laksda Adi Sucipto, Safir Square di Jalan Laksda Adi Sucipto, Jogja City Mall atau JCM di Jalan Magelang Kilometer 6 Sinduadi. Tempat kuliner di Yogyakarta. Saat berlibur di Yogyakarta, mencoba kuliner yang enak adalah suatu keharusan. Di bagian ini, Noti akan update perlahan setiap kali Noti mencoba kuliner di Yogyakarta. Beberapa di antaranya adalah makanan vegetarian yang dekat di Jalan Malioboro. Ada di dalam Mall Malioboro lantai atas dekat food court, yaitu nasi padang vegan yang menurut Noti makanan padang vegan the best. Ayam geprek Ibu Rum, ada di Jalan Wulung Lor, Desa Papringan, Depok, jam buka, 7 pagi sampai 9 malam. Jajanan Pasar Prawiro Taman, ada di Jalan Gerilya, Mergangsan. Bakmi Doring Suryowijayan, ada di Jalan Suryowijayan nomor 348, Gedong Kiwo. Gudeg Yujum, ada di Jalan Kaliurang kilometer 4.5 nomor 22, Karangasem Barek CT3, Kecamatan Sleman. Manggut Lele Mbah Marto, ada di Jalan di Dusun Geneng, Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Sego Pecel Bu Wiryo, ada di Jalan Agro nomor 10, Kocoran, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Oseng-oseng Bu Narti, ada di Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 107, Noto Prajan, Ngampilan. Sate Klatak Pak Bari, ada di Pasar Wonokromo, Jalan Imogiri Timur nomor 5, Wonokromo, Pleret, Wonokromo 2, Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Warung Kopi Klotok Jalan Kaliurang kilometer 16, area sawah, Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Nomor HP di 082231312004. Tempat wisata Yogyakarta. Wisatawan Yogyakarta pasti ingin menjelajahi tempat wisata Yogyakarta yang sangat banyak, bukan? Jadi untuk menghindari kebingungan, Noti akan membaginya menjadi beberapa kategori. Misalnya destinasi wisata Yogyakarta dekat Malioboro, Gunung Kidul. Dengan begitu nantinya teman Noti bisa mengatur itinerari liburan ke Yogyakarta sesuai dengan kebutuhanmu. Ini daftar objek wisata dekat Malioboro di Yogyakarta. 1. Kampung Wisata Sosro Menduran. 2. Monumen Tugu Yogyakarta. 3.0 km. 4. Jogja National Museum. 5. Taman Pintar. 6. Pasar Beringharjo. 7. Gembira Lokasu. 8. Museum Sono Budoyo. 9. Alun-alun Kidul. 10. Taman Sari. 11. Museum Benteng Frendebuk. 12. Keraton Yogyakarta. Tempat wisata museum di Yogyakarta. Bagi yang ingin mengunjungi museum,
liburan di Yogyakarta adalah pilihan yang tepat. Karena Yogyakarta memiliki banyak tempat wisata berupa museum. Beberapa di antaranya adalah Museum Ulen Sentalu, Museum Avandi, Keraton Yogyakarta, Museum Dirgantara, Museum Sonobudoyo, Museum Kekayon, Museum Batik Wisma Batik, Museum Benteng Vredeburg, Monumen Yogya Kembali, tempat wisata candi di Yogyakarta. Sebagai pusat kebudayaan Jawa, Yogyakarta memiliki banyak tempat wisata candi. Jadi saat liburan ke Yogyakarta, kamu bisa mencoba menginap di salah satu tempat wisata candi Yogyakarta ini. Candi Ijo, Candi Sambisari, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Ratu Boko, Candi Plaosan. Objek wisata di Gunung Kidul, Pantai Indrayanti, Embung Ngelanggeran, Pantai Jungwok, Pantai Poktunggal, Pantai Indrayanti, Pantai Sadranan, Pantai Krakal, Pantai Ngadong, Pantai Gesing, Pantai Sili, Pantai Parangkusumo, Pantai Seruni, Pantai Parangtritis, Pantai Baron, dan masih banyak lagi pantai-pantai indah lainnya. Objek wisata Gunung Kidul di luar pantai. Wisata liburan ke Jogja tidak terbatas hanya di kota Jogja saja. Selain pantai-pantai yang siap dijelajahi, Kabupaten Gunung Kidul di Jogja memiliki banyak tempat wisata lainnya. Beberapa di antaranya adalah Goa Jomblang, Gunung Api Purba Ngelanggeran, Gua Kalisuci, Air Terjun Sri Getuk, Gua Gelatik, tempat wisata luar kota Yogyakarta. Ada beberapa destinasi wisata di luar Yogyakarta yang cukup banyak dikunjungi wisatawan yang berlibur di Yogyakarta. Sebagian besar tempat berada di Klaten dan Magelang. Nah, itulah mengapa saya memasukkannya ke dalam panduan liburan Yogyakarta ini. Beberapa wisata tersebut adalah Candi Borobudur, Magelang, Puntuk Setumbuk, Magelang, Gereja Ayam, Magelang, Umbul Ponggok, Klaten, Bukit Bintang, Gunung Kidul. Sampai di sini dulu teman Noti, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, see you next time.